pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat pada waktu bulan Syawal. Sholat setelah Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan biasanya setelah orang-orang itu, para orang sepuh, orang ahli agama seperti kita juga, para santri yang seharusnya melaksanakan puasa 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena fadilahnya itu seperti berpuasa selama 1 tahun. Setelah itu mengerjakan sholat yang dilaksanakan kalau nggak malam ya pagi hari. Setelah subuh masuk sholat duha baru kita mengerjakan. Kalau di desa kami Sumber Pojok Ngantru itu dinamakan sholat kupat. Sholat di Syahri Sawalin dikerjakan 8 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam, jadi 4 salaman. Itu setiap rakaatnya, setiap rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah seperti biasa, yang keduanya membaca surat Al-Ikhlas 25 kali. Jadi setiap rakaatnya itu membaca 25 rakaat. Dan itu sudah sangat berlaku sekali di desa kami, sangat lama sekali, turun temurun dari para ulama-ulama di desa kami. Setelah dicari-cari, kalau orang dulu, para santri, para muridnya sama ikut sama kiainya meskipun tidak memberikan penjelasan. Setelah dicari-cari, apa toh sholat kupat itu? Sholat yang dikerjakan pada bulan Syawal. Ternyata ada keterangan, saya cari-cari ketika mbah-yai sepuh banyak ditanya tentang fadilah, keutamaan ataupun dalilnya mana. Karena orang sekarang perlu banyak dalil, maka kita sebagai santri muda harus kreatif dan mencari dalil sesuai ke kiai terus diberikan. Alhamdulillah, salah satu kiai memberikan keterangan diambil dari kitab Khazinatul Asrar oleh Ustaz Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili. Akan saya berusaha saya bacakan, mungkin kalau ada keterangan yang keliru silahkan dibetulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Warawalan ngriwayatake sapa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirruhu fil ghaniyati. Menurut keterangan diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Ghaniyah, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man utawi sapane wong iku salat sapa man di Syawalin ing dalam bulan Syawal. Barang siapa seorang tersebut salat di bulan Syawal, bamana rakaatin dengan 8 rakaat, lailan ing dalam waktu wengi kana ana au naharon utawa waktu raina, dilakukan malam ataupun siang hari, yaqra wa maca sapa man bikule rakaatin ing dalem saben-saben rakaat Fatihatul Kitabi ing Fatihah kitab maratan kelawan saenggalan. Yang pertama, rakaat pertama itu dibacakan surat Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad 25, dan juga bacaan qul huwallahu ahad 25 kali maratan. Fa idza faragha, jadi dilakukan 8 kali 4 salaman. Kalau sudah selesai, fa idza faragha min sholatihi, apabila seorang tersebut sudah selesai mengerjakan sholat, sabaha sab'ina maratan, maka dia atau kita yang mengerjakan membaca tasbih 70 kali. Wa shollallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina maratan, ataupun juga setelah itu membaca bacaan sholawat 70 kali. Qala Nabi, Rasulullah bersabda, walladzi ba'atsani bil haqq, waladhi utai demi dat ba'atha kang wis ngutus sapa alladzini ing ingsun bil haqi kelawan saknyatane. Mamin abdin, tidaklah ada seorang
hamba yusolli kang salat sapa abad hadi salata ing iki salat illa amba angin nyumberake mengeluarkan sapa Allah lahu maring man ya nabi al hikmati ing pira-pira sumberane hikmah fi qalbihi ing dalam atine man. Jadi dari hatinya oleh Allah akan diberikan ilmu-ilmu hikmah, bisa menghukumi seseorang dengan hati nuraninya. Wa antoko lan aweh ngucap biha kelawan hikmah lisanahu ing lisane man, akhirnya bisa menguraikan kata-kata mutiara dengan baik sehingga orang lain yang diajak bicara masyarakat itu bisa memahami apa yang disampaikan. Wa arahu lan ningali lan ningalake sapa Allah ing man ad-dunya ing dunya wa dawaaha lan tombone dunya. Maksudnya apa lah? Kebutuhan dunia diperlihatkan seperti hal yang sepele, diberi kemudahan oleh Allah insya Allah. Akhirnya dalam perjalanan hidup kita ini tidak terlalu bikin susah, dibikin sulit, dibikin semuanya serba cukup, serba bahagia, tidak ada kesalahan di kehidupan kita ini karena semuanya milik Allah. Waladzi utawi dat ba'atha kang wis ngutus sapa alladzina ing ingsun bil haqi kelawan saknyatane. Man utawi sapane wong iku salat sapa man barang siapa salat di salata ing iki salat yang sudah diterangkan tadi 8 rakaat 4 salaman, setiap rakaatnya melaksanakannya dibacakan surat Al-Fatihah terus surat Qul huwallahu 25 kali. Man sholat hadi sholat kama wasaftu kaya oleh was nyipati sapa ingsun sudah terangan di atas layar fa'u halih orang ngangkat sapa man roksahu ing siraiman min akhiri sajadatin saking akhiri sujudan. Jadi sebelum seseorang itu sholat terakhir paling sujudnya akhir niku belum sampai diangkat kepalanya hatta yaghfira sehingga ngapura sehingga sapa Allah Gusti Allah memberikan ampunan lahu bagi seorang tersebut. Kemudian wa in mata lamun mati sapa man mata mongko mati sapa man syahidan kelawan mati syahid maghfurun tur kang den ngapura dosane sapa lahu man insyaallah. Barokahnya salat tersebut, fadilahnya, fadilul amalnya bagi kita diampuni segala dosa dan juga ketika kita mati dia masukkan ke golongan orang-orang yang mati syahid dan juga diampuni segala dosa-dosa. Begitu murahnya Gusti Allah hanya lantaran melaksanakan sholat di Syahri Syawalin, begitu banyak anugerah yang diberikan kepada kita dan ini hanya dilakukan pada bulan Syawal saja. Wa ma min abdin lan ora ana utawi kawula yusolli kang salat sapa man hadi salata ing iki salat fi safari ing dalam pelungan. Dan ketika dalam perjalanan illa sahala angin gampangake sapa Allah alaihi ing atase man as-sayra ing perjalanan az-zihaba lan perjalanan berangkat dan juga pulangnya ila maudi muradihi maring panggonan yang diharapkan man pada tempat yang sudah diharapkan tujuannya seseorang tersebut. Wa in kana lan lamun ana sapa man iku madyunan kang duweni utang kodo mongko nyauri sapa Allah lahu keduwe man dainahu ing utange man. Wa in kana lan lamun ana sapa man iku hajaten wong kang duweni kebutuhan kodo mongko nekani sapa Allah hajatahu ing kebutuhane man. Walladzi demi zat ba'atha kang wis ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqi kelawan saknyatane ma min abdin ora ana utawi kawula yusolli kang salat sapa man hadi salata ing iki salat illa atahu Allahu angin paring ing man sapa Allah taala bikuli harfin lawan saben-saben sak huruf mihrafatan ing pira-pira kebunan fil jannati ing dalam swarga. Fil jannati ing dalam swarga kila den ucapake ditanya
Wamal mikhrofah, apa yang dinamakan mikhrofah ya Rasulullah? Wamal mikhrofatu ya Rasulullah? Qala basatinan, yaitu kebun-kebun fil jannati, di dalam surga. Yasiru, yang berjalan, ar-raqibu, seorang yang menaiki, naik, entah itu di surganya Allah. Wallahu alam, semoga kita bisa masuk ke dalam surganya dan paham apa yang terangkan. Fi dhilli sajaratin, ing dalam yup-yupe wit-witan, min asyariha mi'ata sanatin, ketika seorang yang menaiki, entah itu motor, kuda ataupun yang lainnya, fi dhilli syajaratin, di setiap pohonnya, min asyariha, itu perjalanannya 100 tahun, layak ta'uha, tidak putus-putus, Masya Allah. Begitu besarnya anugerah Allah, fadilah barokah, hanya lantaran kita mengerjakan sholat di syahri Syawal. Alhamdulillah, mungkin sedikit banyak keterangan yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dikoreksi. Mungkin ada keterangan yang kurang baik ataupun ada keterangan oh itu sholatnya tidak dikerjakan oleh Rasulullah, itu suatu yang bid'ah. Mungkin ada ulama yang mengatakan seperti itu, silahkan kita mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh kiai-kiai kita. Saya hanya khawatir kalau kita ternyata tidak mengerjakan, itu tidak apa-apa. Kalau kita mengerjakan, alhamdulillah. Ternyata besok di hari kiamat itu memang ada golongan-golongan orang-orang yang dikumpulkan satu kelompok yang memang mengerjakan sholat syahri Syawal ini. Seperti kalau memang ini tidak dikerjakan oleh Rasulullah, seperti halnya sholat disyukri wudhunya sahabat Bilal, sampai Rasulullah bertanya, terumpahnya, suara terumpah, Rasulullah mendengarkan suara terumpah di surga. Itu ditanya, ya Bilal, kok bisa terumpahnya sampean sudah ada di surga duluan, apa sebabnya? Ternyata sebabnya sahabat Bilal selalu mengerjakan sholat setelah wudhu, sholat di syukur wudhu. Sekian, mungkin bisa dikoreksi kitabnya di Khazinatul Asrar halaman 38 sebelum babul hadis as-sahihah al-waridah bi sholawatin nafil inda asbab al-ghuridah wa tilka sholat la tata'allaqu bil